Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil awwalin wal akhirin. Nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana zidna 'ilman. Para bapak, para ibu, sedherek jamaah salat maghrib ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan meneruskan kajian kita yang di pertemuan bulan lalu. Tapi sambil disinggung bahwa kita akan meneruskan materi tentang syirik kecil yang mana sudah dibahas di pertemuan bulan lalu. Di antara syirik kecil yang sudah kita bahas adalah at-tatayyur. Sekilas mau kalau Rasul Malik melalui pada suatan subih. Jadi tatayyur itu adalah perasaan pesimis ya, karena meyakini sesuatu itu dianggap membahayakan ataupun merugikan
yang sejatinya itu tidak ada kaitan dengan apapun. Jadi menganggap bulan sial, menganggap tempat itu sial, kejadian ini dan itu sial. Wonten manggung misalnya dan beliau kemudian tidak beranggapan macam-macam, itu adalah tatoyur. Dan tatoyur ini merupakan tradisi orang jahiliyah. Makanya Rasulullah SAW dalam sabda beliau mengatakan al-tiyaratu syirkun. Tatoyur itu adalah syirik. Jadi menganggap sesuatu yang buruk kemudian dinisbatkan ke orang lain, misalnya menuduh orang lain yang membuat sial, itu juga termasuk tatoyur. Jadi yang demikian itu supados dihilangkan dari benak kula panjenengan sedaya supaya tidak kemudian akan menggerogoti akidah kita. Makanya Rasulullah SAW dulu orang jahiliyah itu meyakini kalau bulan Syawal itu adalah bulan sial. Orang Arab jahiliyah. Maka untuk membuang anggapan itu, Rasulullah SAW menikahi Aisyah itu di bulan Syawal, ya. Yang kemudian sudah menjadi tradisi kaum muslimin setelah itu sampai hari ini. Gak afdal, gak kawin wajah bulan Syawal. Itu karena memang sunnah Rasulullah seperti itu. Jadi Rasulullah itu membuang anggapan orang jahiliyah pada saat itu yang menganggap Syawal itu adalah bulan sial. Maka Rasulullah kemudian menikahi Aisyah di bulan Syawal. Kemudian setelah beliau hijrah ke Madinah, beliau satu rumah dengan Aisyah dan mengumpuli Aisyah di bulan Syawal. Sebatas anggapan masyarakat yang menganggap kesialan-kesialan ini ditepis sendiri oleh Nabi SAW. Ketika seorang Muslim dihadapkan dengan keyakinan yang rusak seperti ini, niku keadaannya ada dua. Wonten tiyang Muslim dihadapkan dengan fenomena yang dianggapnya kesialan, lantas dia itu mengiyakan, ya. Mohon diperhatikan dulu bacanya. Jadi kalau kita dihadapkan dengan suatu fenomena yang anggapan orang banyak itu adalah sial, lantas kita itu kok melu-melu. Wah, yang bulan Zulhijjah kebanyakan masyarakat kita itu menganggapnya adalah bulan sial. Lantas kok kita itu melu-melu mengatakan seperti itu, meyakini seperti itu, maka kita sudah otomatis masuk ke dalam kesyirikan. Ya. Kita ingat syirik kecil itu jangan kemudian kita anggap syirik kecil, cilik baik-baik. Biarpun itu syirik kecil, tapi dosa itu gede. Jadi keadaan orang ketika dihadapkan dengan fenomena yang katanya itu sial, itu ada kalanya dia mengiyakan, akhirnya meninggalkan apa yang menjadi kebutuhannya. Sing sakjane wae kita ngomong kita wis pausan. Iki ulang semua. Iki ulang semua. Akhirnya boten kita. Boten kawin-kawinan. Itu sudah masuk ke dalam tatoyur. Ada orang yang ketika dihadapkan fenomena seperti itu, dia menepis. Ya, menepis, maksudnya menepis itu wajah seorang dia kepingin kawinan, pernikahan. Ya sudah pernikahan saja. Tetapi di dalam hatinya itu ada kecemasan, ada keraguan.
yang nomor 2 itu lebih ringan daripada keadaan yang pertama. Terus supados kula panjenengan kedah yakin segala sesuatu ini yang memiliki manfaat, yang memiliki madarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Jadi bukan waktu, bukan tempat, bukan makhluk. Dan ini harus kita latih. Betul kita latih harus kita. Pun salah satu bentuk syirik kecil yang terkait dengan amal qalbiyah, amal hati. Jadi waktu itu ingkang nomor kali inggih menika ada riya. Ini sering dibahas, perkara riya ini sering disampaikan, tapi tidak ada salahnya kita lebih mengingat supaya sebuah panjangan itu memiliki perhatian agar amalan kita ini selalu kita jaga. Jadi yang dikatakan oleh salah seorang ulama itu, laisa sya'nu fil amal, perkara yang penting itu tidak hanya sekedar beramal atau menambah-nambah banyaknya amal. Innama sya'nu kullu sya'ni fi hifdzil amal, tetapi yang jauh lebih penting itu adalah menjaga amalan itu. Mimma yufsiduhu wa yuhibbuhu, menjaga amal dari perkara yang bisa merusaknya ataupun yang bisa menghapusnya. Jadi amalan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita bina, betul-betul jaminan di sisi Allah Subhanahu wa taala, amalan catatan itu abadi. Sapaya-waya ganjaran itu wau saged dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena sesuatu hal. Dan sesuatu hal itu adalah termasuk adalah riya. Anu diburiya. Ar-riya'u huwa, riya itu adalah an yudhhiral insanu 'amal as-salih bil akharin. Jadi riya itu didefinisikan bahwa manusia menampakkan amalan salih lil akharin untuk orang lain. Jadi memang motivasi awalnya ketika dia beramal saleh itu kan ini nyudono wong liya. Nyudono itu berarti memperlihatkan, bisa berarti mendapatkan pengakuan, ya. Itu maksudnya seperti itu. An-yudhhiral insanu al-amal as-salih lil akharin aw yuhassinahu 'indahum, atau membagus-baguskan amalan itu kepada orang lain. Ya. Dan mengambil wong liya berdua api, salatnya api, bacaannya dibagus-baguskan. Seakan-akan wong top lah istilahnya. Makanya tadi disebutkan liyan dahu, dibagus-baguskan itu tujuannya supaya mereka ini memujinya, disanjung-sanjung. Wa ya'dhuma fi anfusihim, dan supaya amalan yang dia kerjakan dianggap hebat. Iya tak baik ini keren top. Jadi motivasi dari awalnya itu memang kata seperti faman arada wajha Allahi wa riya'a ma'an, maka barang siapa yang menginginkan wajah Allah, ganjaran saking Allah, menginginkan pandangan dari Allah, ya. Wariya'a ma'an, dan juga dia riya bersamaan. Betul wonten tiyang niku nglampahi amal saleh yang tujuannya itu nggih golek ganjaran, nggih riya pisan.
kepengen dipuji bisa, faqad asyraka ma'allahi ghayrahu fi hadhihi ibadah, maka sungguh dia telah syirik, disebut syirik kecil, ma'allahi ghayrahu, bagi yang kedua sambung menyekutukan Allah dengan yang lain fi hadhihi ibadah, di dalam ibadah. Terus menawi kita ini ibadah adalah Allah, mungkin kan tidak Allah apapun betul pintu-pintu tidak boleh dibagi, hatinya tidak boleh dibagi. Bagaimana? Karena kita itu setiap harinya sudah berikrar, alhamdulillah, ujian itu segala ujian milik Allah. Menurut saya bagaimana ujian? Lalu nyatanya ada orang yang beramal saleh dengan segala macam kekurangannya, itu kok ujung-ujung jalur ujian. Tiang itu sadar amal saleh, kelakuan sholatnya bagus, suaranya indah, bisa menami sakit sodakohnya banyak. Niku sing ngekek kabian itu sinten? Wong sakit sholat berangkat ke masjid musola, sing ngekek sehat itu sinten? Lek wonten tiyang niku ngaji enak, sing ngekek suara enak itu sapa? Lek wonten tiyang niku sedekah ke masjid musola yatim dan sebagainya, sing ngekek dunya itu sinten? Kok ujug-ujug dia itu pengen dipuji? Maka yang layak dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut saya bukan layak dipuji. Pramila panjenengan sedaya menawi ibadah, berangkatlah ibadah itu dari ikhlas. Jadi riya itu lawannya ikhlas. Terus riya itu artinya berkecampuran dengan kotoran. Ikhlas itu mengeluarkan hati kita dari segala kotoran yang kemudian menjadi bersih. Ya. Dan dengan bersih itu kemudian kita persembahkan pada Allah. Itu namanya ikhlas. Jadi kalau dalam istilah Arab, niki air bersih, air jernih. Ini kan air bersih, nggak ada kotoran, nggak ada kuman, nggak ada benda yang mengotorinya. Ini kalau dalam istilah Arab itu disebut sofiyun jernih. Tapi begitu air ini kecampur dengan kelipin, kecampur dengan materi-materi lain, akhirnya kan benar. Supaya air ini bisa diminum dengan baik, maka kita akan keluarkan kotoran-kotoran itu. Supaya layak diminum. Nah, upaya untuk mengeluarkan kotoran itu dalam istilah agama itu disebut ikhlas. Mergo kita ini ibadah itu pasti bisa dipastikan kalau panjenengan ini beribadah itu nek atine iki boten ditoto macam-macam motivasinya. Macam-macam. Makanya ulama itu ketika mereka menulis karya kitab apapun, terutama kalau kita melihat buah hadis, mereka itu selalu mendahulukan bab tentang al-ikhlasu wa ihdharul niyyah, bab ikhlas dan menghadirkan niat sebelum pembahasan apapun, dari bakas masalah wudu, dari bakas masalah sholat, puasa, haji, nopo mawon, dasarnya itu adalah ikhlas dulu. Pergi ikhlas ini mentempat semua bangunan yang atasnya itu kokoh. Ya. Begitu fondasinya, terus fondasi ini tauhid ini. Ikhlas itu juga bagian dari tauhid. Itu kalau fondasinya bagus, kokoh, maka semua bangunan yang ada di atasnya itu baik dan kuat. Kalau kita ini berarti normal, baik panjenengan kita ini saking
beliau tentu seorang hadirkan tengah ini kita tentang dari ya Allah kurang melakukan musola ini kami ibadah dan panjangan. Jadi hatinya diajak bicara yang seperti ini untuk melatih. Kadang kita ini bukan mengajak bicara hati kita. Akhirnya ketika kita di jalan itu banyak yang masuk ke hati kita. Banyak yang masuk. Kronik, macam-macam. Makanya ini babul ikhlas bab ikhlas jadi mengeluarkan kotoran dari hati sehingga hati bersih. Wa ikhbarun niyyah menghadirkan niat. Terus niat dihadirkan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara syirik ini. Jadi perkara yang paling ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini. Dengan kaum manusia. Saking khawatirnya itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan bahwa syirik ini seperti semut kecil warnanya hitam berjalan di batu yang hitam di malam yang gelap gulita. Saya bayangkan semut ireng cilik melaku menduduki waktu ireng di malam yang gelap gulita. Saya ingatkan betul mustahil bagi kita. Bahkan pakai senter malah saya kadang badan cedok gitu. Riya itu seperti ini akan selalu menghinggap di hati pulau panjangan. Maka tugas kita setiap hari menghilangkan kotoran itu. Maka sangat khawatirnya ya, tentang riya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajarkan kepada sahabat satu doa agar kita itu terhindar dari riya yang sangat tersembunyi. Koyo-koyo ikhlas, koyo-koyo ikhlas. Kita sendiri aja mungkin tertipu. Koyo-koyo ikhlas. Dilarang menurut Allah dan ikhlas. Ini bahaya. Kalau kita pikir orang menyadari, kecuali hanya Allah yang memberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doanya itu bagaimana? Jadi harus kita hafalkan doa ini. Ini doa yang bagus. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Sudah dengar Allahumma ya Allah inni a'udzubika sesungguhnya aku berlindung kepadamu min an usyrika bika syai'an a'lam daripada aku menyekutukan engkau dengan sesuatu yang aku tahu ya. Atau sebagai semak teriak kau ingin dipuji, kau ingin diomong. Dan kita ini berlindung dari Allah sebatas tidak masuk atau terjebak ke dalam dosa syirik kecil itu. Wa astaghfiruka lima la a'lamu dan aku memohon ampun kepadamu sekiranya aku tidak tahu, tidak menyadari, tidak ngerti. Kalau ternyata dalam pekerjaannya, dalam ibadahnya, bukan syiriknya, dan kita tidak merasa itu tidak bisa kepada Allah. Mengisahkan Allah itu kita betul semangat, saking sama riya ini. Maka di sini Rasulullah riya ini ibarat semut kecil berjalan di batu hitam di malam yang gelap gulita. Ternyata maka kita ini mau menarik dari ibadah
kita mengharapkan ridho Allah, ya, baik itu ibadah makhluk, lebih-lebih ibadah makhluk, ataupun ibadah ghairul makhluk yang sifatnya muamalah dengan manusia. Kalau ibadah makhluk itu dikatakan sholat, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, ya, puasa, umroh, haji dan lain sebagainya, itu karena Allah. Karena termasuk muamalah kita kepada manusia. Orang tua memberikan nafkah kepada istri, kepada anak, suami kepada istri. Ya sudah, ketika kita mengeluarkan uang itu, ya Allah, kalau parinahkan harta ini, kan rinahkan anak dan istri saya. Lillahi ta'ala. Dihadirkan satu saat ini. Ya. Boleh baru dihadirkannya, akan yang masuk dalam hati kita itu banyak kekecewaan. Contoh, menjadi blonjoan misalnya, ngomong kayak blonjoan. Di satu sisi mengharapkan bahan, di satu sisi mengharapkan perkara dunia dari istri atau anak misalnya. Contoh masalah kesetiaan, atau mungkin ketaatan, ya, atau penghormatan dan sebagainya. Kita orang tua atau siapapun yang kita memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, kita tidak hadirkan seperti itu akan datang sendiri. Ya. Orang yang ikhlas itu ketika dia tidak mengharapkan apapun dari makhluk, dari manusia, ketika dia ikhlas itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengatur semuanya, ya, akan mengatur feedbacknya. Umpamanya itu kan diantar orang kalau ikhlas sudah nanti anaknya itu bakti diantar. Orang itu kalau ikhlas memberikan nafkah kepada istri, istri itu nanti akan bakal taat yang tidak usah diperintah, taat sendiri nanti. Tapi begitu kita mengharapkan di dalam pemberian kita untuk apapun yang terjadi melalui kenyataan tidak terjadi, maka yang kita dapatkan itu adalah kekecewaan. Ya. Misalnya kita ini putra kita di nafkah, nah bapak pakai Islam yang kita SPP, untuk sama nanti bapak harus menunggu sinetron, itu tidak usah diungkapkan, tidak usah diharapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ngatur ini. Orang itu kalau ikhlas itu kebaikan-kebaikan itu yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti kalau seandainya kita di dalam setiap beramal kemudian kita titip pesan-pesan seperti itu, lantas kemudian kita dibawa tenang salah, apa yang kita harapkan? Kekecewaan. Lah ya, anakku bisa sekolah, bujuku istri enak, kok kamu? Akhirnya yang ada itu adalah mungkin pemberian. Nah, sampai kita sekolah, biaya sampai kamu, sampai nanti itu sampai pakai duit 200, mungkin Pak. Ya, sudah awalnya nggak ikhlas, kemudian dia mungkin memberikan double dosanya. Ya, berarti kalau panjangan semua, monggo menambah ibadah itu, besar sih ikhlas. Bila ta'ala nanti semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini perlu pembelajaran. Makanya ini untuk selalu perasaan kita itu terhindar dari riya, hadirkan hati kita di setiap beramal. Apapun itu. Perhatikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini dibuat perusahaan Pak masalah ini. Amma law 'amila al-ibadah, adapun seseorang yang dia beramal ibadah, wa laysa lahu maqsadun fi fi'liha, sedangkan tidak ada maksud, tidak ada tujuan ketika dia mengerjakannya aslan dari awal, siwa madrin nas,
kecuali hanya ujian manusia. Fahadha ala khatarin azimin, maka ini masuk atau dikatakan kepada bahaya yang besar. Terus wonten yang melampaui ibadah yang dia ketika melakukan ibadah itu tidak ada niat sama sekali kan tidak Allah, tapi kan tidak musuh kok. Lek sing niku wau sing pertama ibadah kanggo Allah. Nggih kali niat dicampur niku pun syirik. Tapi lek wonten tiyang ibadah sudah tidak ada harapan terblas dan mengharapkan ridho Allah nggih boten arep ganjaran, tujuannya hanya manusia saja. Maka keadaan seperti ini bahaya yang besar. Ulama itu sampai mengatakan innahu qad waqa'a fil nifaqi wasyirkil mukhrij minal millah. Keadaan yang seperti ini masuk dalam kategori nifaq atau munafik dan syirik yang bisa mengeluarkan dari agama. Terus disebutkan ini seperti orang-orang munafik yang ada di zaman Rasulullah SAW. Mereka itu disifatkan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka itu selalu menipu Allah, padahal Allah itu menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau sholat itu malas, dan kalau pun sholat yuraquna nasa, mereka yang kepingin didelok. Jadi mereka tidak ada motivasinya untuk mengharap pahala Allah. Lek kados sekarang itu dikategorikan sebagai nifaq, kemunafikan atau syirik yang bisa membuat seseorang keluar dari agama. Berkali-kali ini sudah dibaca. Berbuat kerusakan bentuk syirik kecil yang banyak. Selain daripada riya, niku wonten iradatul insani bi ibadatihi dunya, yaitu keinginan manusia terhadap dunia dengan ibadahnya. Ini dua hal yang berbeda dengan riya. Riya itu kan kepengen didelok karo dia, kemudian dia kepengen dipuji. Kalau yang ini seseorang yang ketika dia beribadah, tetapi dengan ibadahnya itu dia menginginkan dunia, ya, dunia. Jadi disebutkan dalam bab ini, keadaan yang pertama itu adalah adalah yurida bil ibadah illa dunya wahdaha. Jadi dia tidak menginginkan ketika dia beribadah itu kecuali hanya dunia saja. Kaman yahujju liyaqudal mal, kaya dene wonten tiyang sing berangkat haji tapi golek dunia. Ya. Orang berangkat haji, dia berangkat, dia memang kelapai haji, tapi niatnya itu bukan kira haji. Dia ngapain tawaf sa'i, tapi niatnya tidak seperti itu. Ada kalanya dia mencari keduniaan ketika ibadahnya. Contoh, banyak orang itu ketika berangkat haji atau umroh itu kan berdagang. Jadi bahwa misal simbol sesuatu itu rokok, rokok. Jadi jamaah konten yang itu diselenggarakan, dianggarkan, membawa banyak rokok itu slop-slopan. Itu dibagi ke jamaahnya, ya.
dulu. Jadi Haji Samsul banyak sekali. Itu dijual kan mahal di Samsul sana. Begitu ya di Samsul. Kan mahal kan? Bisa 3 kali lipatnya harga yang ada di Indonesia. Begitu itu dijual, mendapatkan keuntungan banyak. Itu kemudian mereka orang-orang yang pedagang itu membeli barang-barang ada di Mekah, kemudian dibawa lagi ke Indonesia dijual. Untung banyak juga kan? Botol, gamis, botol, macam-macam. Itu banyak orang seperti itu. Kayak aneh lama ibadah, juga itu haji, juga itu umroh. Tapi kenyataannya mereka itu niatnya adalah berdagang. Di Rumi yang waktu mahasiswa itu banyak lari-lari sampai Mesir. Ketika mereka itu musim haji atau umroh Ramadan biasanya, itu mereka berangkat untuk mencari uang. Padahal di Mesir itu tentu banyak. Mereka berangkat ke Saudi, banyak pekerjaan yang banyak pada saat itu. Di saat itu teman-teman, itu dorong jamaah. Itu sekitar tahun 1990-an, 90-an, kemudian tahun 2000 ke atas sekedip. Itu pekerjaan itu sangat diminati mahasiswa pada saat itu, termasuk mungkin yang ada di sana. Dan sekarang kan pekerjaan kursi dorong itu kan sudah dikuasai oleh pihak takmir masjid Haram. Jadi orang-orang sudah beli. Dulu itu penguasanya itu adalah mahasiswa. Mungkin itu luar biasa ini. Kan milik tawaf itu mau 500 saya. Tawaf mau 500 saya. Belum lagi nanti saya mau aktiviti macam-macam tarifnya. Yang penting mereka banyak keuntungan. Orang-orang yang seperti ini kalau haji tapi tujuannya adalah ini yang seperti itu dikatakan sebagai syirik kecil. Orang berilmu mencari ilmu tujuannya mencari jasa, bahaya banget. Mencari pekerjaan padahal menuntut ilmu itu adalah ibadah. Maka ini termasuk ambil panjangan kita hadir di majelis ilmu seperti ini, majelis mulia yang menyampaikan harus ikhlas, jangan memiliki harapan apapun dari dunia. Panjenengan kita memiliki mendengarkan pengajian juga jangan memiliki harapan ke dunia. Contoh, menawi kita ini hadir ini pas wayah Ramadan. Biasanya Ramadan itu orang biasa takjil. Itu kalau yang mendominasi hati kita pada saat berangkat anak takjil, kita tidak dapat pahala, bahkan kita malah berdosa. Berdosa. Sambil kita menceramah berangkat dari rumah ke sini, tujuannya mencari keduniaan, imbalan, ujroh, amplop, tidak dapat apa-apa lagi, tidak dapat apa. Termasuk disebut Allah bil ibadah illa dunya wahdaha. Ketika dia beribadah tidak apa-apa kecuali dunia. Dan itu kalau kemudian kita tidak mendapatkan apa yang diharapkan, yang ada kekecewaan pasti. Sehingga anak-anak untuk berangkat memukul oleh satu bebek misalnya. Dilarang begini, banyak dong. Oh, semua orang tak tahu berarti tidak ikhlas kalau kita begini. Maka Rasulullah SAW itu mengatakan dalam satu hadis terkait kalimat ilmu, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Barang siapa yang dia belajar satu ilmu yang seharusnya ilmu itu dicari karena Allah, sedangkan dia la ya'lamu illa bi yusiba bi 'arda min ad-dunya,
yajid 'arfal jannah. Keadaan orang yang seperti ini besok itu tidak akan mendapatkan baunya surga. Jangankan masuk surga, baunya saja tidak dapat. Hati-hati. Kalau panjangkan surga, ketika termasuk diri kita sendiri mau belajar, kita mendidik anak, menyekolahkan anak, pesantren, tanamkan di dalam hati anak-anak itu, nak sampai belajar ini boleh ilmu sing teman-teman. Niatno ikhlas karena Allah. Pinternya orang sampai dewi, benci sampai ibadahnya itu tak apa. Tapi yang kalau kita motivasi pada benci sampai ranking, sinau sing kok benci ranking sing benci